bahan sungai Dareh ini berkulit ya, rata-rata ada yang kulit putih, ada yang kekuningan, ada yang kecoklatan juga. Itu dari Pakistan. Nah, bentuknya seperti ini, dok. Jadi seperti kepingan-kepingan ya kan, dari bongkahan yang udah dipecah-pecah. Nah, itu yang namanya kembang jati, lumutnya lebih banyak, rapat. Nah, itu yang paling banyak dicari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya pengen memberikan beberapa informasi tentang batu lumut sungai Dareh. Saya yakin masih banyak kawan-kawan di luar sana yang nggak terlalu paham ya kan tentang seluk-beluk batu sungai Dareh. Jadi di video ini saya pengen memberikan beberapa pengenalan informasi tentang batu sungai Dareh. Jadi ada beberapa seperti contohnya asal mula penamaan, bentuk bahan, bentuk hasil jadi, dan lain sebagainya. Jadi sudah saya rangkum beberapa informasi yang pengen saya bagikan. Untuk yang pertama, untuk masalah penamaan, itu karena batu ini ditemukan di daerah Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjuang, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Nah, jadi itu awal mula ya dikasih nama Sungai Dareh karena ditemukan di daerah Sungai Dareh. Walaupun sekarang ini kenyataannya batu itu lebih banyak ditemukan di daerah Bukit Kandi, yaitu salah satu tambang emas di daerah kalau nggak salah itu masuk Surian ya. Soalnya pedagangnya yang jual bahan itu rata-rata orang Surian. Jadi awal mula ya karena itu ditemukan di Sungai Dareh. Cuman lokasinya itu masih dekat Bukit Kandi. Habis itu apa namanya yang awal mula kan Sungai Dareh itu Kecamatan Pulau Punjuang. Nah, dia masih Sumatera Barat juga. Yang kedua, untuk bentuk bahan, mayoritas bahan Sungai Dareh ini berkulit ya. Rata-rata ada yang kulit putih, ada yang kekuningan, ada yang kecoklatan juga. Itu tergantung ya mungkin ketuaan ya, mungkin ya umur batu mungkin pengaruh, atau mungkin lokasinya ya, itu saya kurang paham, mungkin gemolog lebih ahli dalam bidang itu ya kan. Cuma rata-rata dia kayak gini, ini tipenya barang bukit ya. Kalau barang bukit nih pasti ada kulitnya. Untuk bahan ini ada juga yang bilang namanya bahan banca, atau ada juga yang bilang bahan karang. Nah, jadi ada beberapa penamaan, banca, karang, bukit. Nah, itu sama bentuknya seperti ini. Lalu untuk yang berikutnya, untuk bahan air, nah itu baru dia nggak berkulit bang. Atau ada juga yang bilang kulit ari. Dan ini tipikal bahan air. Kalau bahan air nah kayak ini tipenya. Walaupun ada juga beberapa kadang yang berkulit ya kan, bahan air tapi dia berkulit ada juga. Jadi bisa jadi itu bahan dari bukit, tahu-tahunya jatuh ya kan, menggelinding nyampe dia di air ya kan. Nah jadi ada dua tipenya ya bang ya, bahan bukit satu sama bahan air satu. Jadi dia ada apa namanya, perbedaannya jelas nampak di sini dari karakternya. Untuk poin berikutnya yang ketiga yaitu bentuk atau hasil jadi. Untuk variasinya itu sangat banyak bang, ada 30 lebih dari 30. Jadi mulai dari bentuk apa namanya, warna lumut, karakter lumut, habis itu airnya, itu banyak banget variasinya. Habis itu beberapa ada juga yang polos ya kan. Nah, yang polos ada juga bang, tapi biasanya sih apa namanya ya diambil ya kan, beberapa bagian tanpa lumut itu dapatnya polos. Tapi ya namanya juga batu lumut ya kan, untuk yang paling dicari itu biasanya ya yang paling banyak lumutnya. Nah, yang namanya lebih kita kenal itu dengan kembang jati. Nah itu yang namanya kembang jati, lumutnya lebih banyak, rapat. Nah itu yang paling banyak dicari. Makanya harga kembang jati ini amat sangat tinggi, banyak dicari, langka, susah dapatnya. Nah, itu yang bikin harganya tinggi. Untuk poin yang keempat itu tentang hasil lab. Jadi kalau kita cek ke laboratorium atau lab ya kan, hasilnya akan keluar Edocrest atau Vesuvianite, atau bisa juga Hydrogrossular Garnet. Jadi ada 3 dia bang. Cuma yang lebih umum itu rata-rata keluarnya Edocrest habis itu Vesuvianite. Dan untuk kekerasannya sendiri ini berkisar antara 6 sampai 7, skala Mohs paling tingginya 7, paling minimnya 6. Dan untuk informasi lebih lanjut bang bisa cek sendiri, tinggal cari aja di Google. Kalau ini ada informasinya ya kan tentang Edocrest ini, kalian bisa klik di Google search ya kan, cari sendiri Edocrest, tinggal klik ya kan. Nah, nanti keluar di situ bang semua informasinya untuk tentang hasil lab ini ada, mulai dari mineralnya, unsur-unsurnya, semuanya ada di sini. Poin yang kelima yaitu persamaan dan perbedaan antara Edocrest Sungai Dareh, lumut Sungai Dareh yang dari Sumatera Barat sama dengan yang impor. Nah jadi saya rasa udah banyak ya kan, mungkin ada yang penasaran, mungkin ada yang udah tahu juga ya kan. Tapi biasanya kalau yang udah tahu tuh mungkin udah bisa dibilang ahli lah ya, walaupun jarang, mungkin yang ahli cuman beberapa orang di Sumatera Barat ya, yang mereka pemain lama Sungai Dareh, habis itu main Edocrest impor juga ya kan, jadi itu pasti tahu dia.
Salah satu contohnya saya pribadi ya kan, saya main dua itu. Tapi kalau saya nggak main Idocrash Pakistan, saya nggak tahu juga bedanya apa ya kan, persamaannya apa, nggak tahu, nggak bakalan tahu saya bang. Jadi itu untuk mengetahui itu ya harus bermain di dua itu. Nah, itu contohnya pemain yang Idocrash impor ya kan, kalau mereka nggak pernah melihat batu Sungai Dare atau cuman beberapa ya kan, jadi mereka nggak bakalan tahu juga bang Sungai Dare itu kayak apa aja ya kan, berapa banyak variannya, itu nggak bakalan tahu mereka bang. Nah, jadi harus bermain, ibaratnya pengalamannya di bidang Sungai Dare banyak, di bidang Idocrash yang impor juga banyak, baru bisa membedakannya. Kalau untuk hasil lab itu sama aja, nggak ada bedanya bang. Jadi kalau kita tes lab yang impor sama yang barang sumbar itu sama. Nah, bahkan kalau untuk saat ini untuk ngecek origin itu nggak bisa, karena kita untuk data-datanya itu belum ada riset lebih lanjut ke arah situ. Kecuali diadakan riset, diambil sampel-sampel ya kan, dari batu-batu Sungai Dare ini, setiap variannya diambil sampelnya. Nah itu bisa, kalau bisa disimpan oleh orang lab. Nah itu bisa jadi data, baru bisa kita ngecek nanti apa aja yang menjadi kelebihan, kekurangan, ciri khas ya kan batu Sungai Dare ini. Cuman untuk saat ini sejauh ini belum ada, bahkan rencananya pun belum ada. Mudah-mudahan kedepannya ada ya kan. Jadi nggak batu mulia aja yang bisa dicek originnya, mudah-mudahan batu akik ini juga bisa ya kan. Nah jadi itu persamaannya bang. Jadi kalau kita cek ke lab, maka hasil yang keluar itu sama-sama Idocrash atau Vesuvianite atau Hydrogosular Garnet. Berikutnya untuk perbedaan, ya seperti yang kita tahu ya kan, tambangnya ya, itu udah pasti beda bang. Jadi kalau untuk yang Sungai Dare yang origin itu ya namanya juga origin Sumatera Barat ya kan, maka tambangnya itu di wilayah Sumatera Barat. Sementara yang impor ini ada, kalau untuk negara ada dua, Pakistan dan Afghanistan yang masuk ke Indonesia. Cuman sebenarnya masih banyak negara-negara lain banyak bang. Cuman yang banyak mendominasi ya kan masuk ke Indonesia itu Pakistan dan Afghanistan. Nah, sementara yang Sungai Dare Sumatera Barat itu salah satunya di Bukit Kandi, masih Sumatera Barat juga, Solo, habis itu di Damas Raya ya kan. Jadi ada dua, kalau kita bagi ya kan, jadi ada dua wilayah kabupaten. Sedangkan untuk provinsinya sendiri itu masih satu, Sumatera Barat. Habis itu Idocrash ada juga yang dari Aceh ya kan. Aceh itu Idocrash juga bang. Itu barangnya langka juga itu bang. Kalau untuk yang asli Aceh ya kan, sama dengan Sungai Dare itu barangnya langka juga, susah ditemukan, apalagi sekarang udah nggak booming lagi ya kan, harganya anjlok, jadi penambang tuh agak males-malesan ya. Untuk perbedaan berikutnya yaitu tentang perbedaan bahan, bentuk bahan ya kan. Kalau yang dari Sumatera Barat seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu bahan ini kebanyakan dari bukit Kandi. Yang namanya barang bukit itu pasti berkulit ya bang, rata-rata ada kulit putih, coklat, dan sebagainya, pokoknya ada kulit ya, kecuali yang bahan air. Bahan air ini pun dia rata-rata berbentuk utuh dia bang. Kalau bahan air yang dari Damas Raya itu utuh. Sementara kalau bahan dari Pakistan, nah bentuknya seperti ini, jadi seperti kepingan-kepingan ya kan, dari bongkahan yang udah dipecah-pecah. Saya nggak tahu juga ini kenapa bisa seperti ini bahannya. Cuman ini nggak semua bang, rata-rata emang ya kayak gini kebanyakan yang masuk ya kan. Cuman ada juga beberapa yang nyelip. Bahan airnya ada juga ternyata. Jadi ini setelah saya cek, udah lama sih sebenarnya saya tahu ini. Nah, jadi ini bisa juga jadi beratnya kalau kita pengen nipu ya kan, pengen bohong ya bisa aja bang. Jadi orang kan taunya itu bahan bahan Idocrash yang import tuh kan pecah-pecah nih yang kayak gini. Nah, sementara bahan yang air kayak gini itu nggak banyak orang yang tahu, cuma beberapa aja, ibaratnya yang pemain-pemain yang langsung lah, ibaratnya di belanja langsung Pakistan ya kan, ngelihat postingannya itu bisa, kalau pas kita order ya kan, tahu nyampe di kita, orang lain nggak ada yang tahu, bisa juga itu dibilang batu Damas Raya ya kan, bisa juga. Itu harus hati-hati bang. Nah jadi untuk bahan air ini ya kelihatannya dia sama persis, nggak berkulit, bungkanya utuh, mirip ya kan, kecuali untuk bahan bukit. Nah kalau bahan bukit ini nggak ada. Sejauh ini saya lihat untuk bahan yang import yang dari Pakistan atau Afghanistan ini nggak ada yang bahan-bahan bukit seperti ini dan seperti ini, itu nggak ada. Lalu untuk kesimpulannya, walaupun batu ini sama-sama Idocrash ya kan, tapi umumnya dari tampilan bahan dan karakteristik antara lumut Sungai Dare dan yang impor itu banyak perbedaan bang, banyak perbedaan, walaupun beberapa ada yang sama. Untuk perbedaannya sendiri yaitu yang pertama dari bentuk bahan ya kan, yang dari bukit bahan kita, bahan Sungai Dare itu beda. Sementara yang dari luar, yang impor itu nggak berkulit ya rata-rata, walaupun bahannya ini sebenarnya bahan bukit ini,
Saya tahu, saya pernah lihat. Nanti di video selanjutnya bakalan saya liatin seperti apa namanya tambangnya ya kan. Saya juga udah ada informasinya tentang itu. Nanti kita bahas di video yang lain. Jadi itu yang pertama poinnya tentang apa namanya membedakan dari bahan. Kalau dari bahan, kalau ibaratnya orang pemain Sungai Dareh itu udah tahu, dia udah kelihatan kayak saya kan, saya pemain Sungai Dareh. Saya lihat bahan itu udah tahu bang. Ini bukan bahan Sungai Dareh nih. Kalau kayak gini bentuknya bukan. Orang Sumatera Barat pasti tahu pemain Sungai Darehnya. Selanjutnya untuk karakter yang sudah jadi, bagi orang awam itu mungkin sulit ya untuk membedakannya ya kan, soalnya dilihat sekilas itu emang mirip ya. Jadi kalau orang awam itu saya rasa nggak bisa bedain mana yang apa namanya yang origin Sumatera Barat, mana yang impor, itu nggak bisa. Nah, jadi untuk membedakan itu emang diperlukan seseorang yang udah apa namanya udah pengalamannya udah sangat tinggi lah. Dia udah sering lihat batu Sungai Dareh, udah tahu, udah hafal karakteristiknya, karakter lumut, karakter air ya kan, habis itu serat. Nah, jadi kalau pemain yang udah sering gosok batu Sungai Dareh, sering lihat batu Sungai Dareh itu insya Allah tahu cara bedainnya. Dan emang ada perbedaannya bang, dari karakter lumutnya itu beda dia, walaupun ada juga beberapa yang amat sangat mirip. Jadi karakternya misalkan batu Pakistan ini pas kita gosok ya kan, saya pribadi pas saya gosok ternyata hasilnya mirip banget sama Sungai Dareh. Kalau saya nggak gosok dari bahan, jadi misalkan saya lihat udah jadi ya kan, batu udah jadi, diliatin sama orang lain ya kan, ini bang saya ada batu Sungai Dareh, yakin saya itu Sungai Dareh karena karakternya mirip banget. Dan itu udah pernah diuji bang sama pemain-pemain Sungai Dareh yang dari Padang, itu pernah diuji. Dan emang karakternya itu karena terlalu mirip nggak bisa dibedain. Jadi ada beberapa yang mirip banget ya kan. Dan umumnya itu tipenya totol sayur. Nah, itu yang pernah saya uji dulu, jadi dapat pucuk pisang totol sayur. Nah, cuman kalau udah apa namanya diantara kebanyakan itu bisa dibedain. Lagi kalau kita apa namanya kita kaji lebih dalam ya kan, kalau misalkan kita tahu sumbernya, penjualnya siapa, nah itu bisa diketahui bang. Nah ini bukan Sungai Dareh nih, yang jualnya aja nggak ada hubungannya sama pemain Sungai Dareh ya kan. Nah, itu udah bisa bang, udah ketebak ya kan. Kalau misalkan kayak salah satu seller Aceh ya kan, misalkan dia bilang Sungai Dareh, dapat dari mana bahannya? Jadi Sungai Dareh itu bang, nah itu jadi ada sistem silsilah dia bang. Kalau dalam keluarga ya kan silsilah. Kalau di dalam apa namanya ilmu hadis ya kan, itu dibilangnya sanad ya kan. Nah, jadi sanadnya itu bersambung ke siapa. Nah, jadi kayak itu bang, bisa kita pelajari nanti informasinya dari siapa, dia belinya dari siapa ya kan. Nah, dicari terus ya kan, siapa ujungnya nanti kelihatan tuh, oh ya ini pemain Sungai Dareh ini ya, bahan Sungai Dareh ini. Jadi kayak gitu bang. Tapi perlu diingat juga, contoh kayak saya kan, walaupun saya pemain Sungai Dareh, nggak semuanya juga batu ini origin Sumatera Barat. Ada juga yang dari Pakistan, saya ada juga. Kalau enggak saya nggak bakalan tahu dong. Nggak, ibaratnya saya nggak ada ilmunya bang. Kalau misalkan saya nggak ikutan main Pakistan, saya nggak ada ilmunya. Apalagi dulu barangnya sempat putus ya kan, saya nggak jualan lagi. Jadi walaupun anda belanja sama orang Sumatera Barat kayak saya atau orang Damasraya ya kan, orang Solo atau manapun, itu belum tentu juga barangnya asli dari Sungai Dareh, dari Sumatera Barat. Nah, jadi itu nggak jaminan. Jadi selain apa namanya orangnya, jadi karakter orangnya perlu juga diketahui, apakah orangnya jujur dalam menjelaskan ya kan, dalam memberi informasi ya kan, apakah ini benar-benar asli dari Sumbar atau dibeli sama orang Aceh. Banyak juga itu bang, jadi kayak pedagang Damasraya atau Solo atau saya pribadi ya kan, beli sama orang Aceh, yang Aceh ini dari Pakistan ya kan. Nah, jadi kayak gitu bang. Jadi nggak ya, harus kejujuran sellernya pribadi. Kalau sellernya jujur, bisa dipercaya, nah itu baru terbukti, bisa dibuktikan barangnya asli Sumbar atau enggak. Cuman bang, menurut saya pribadi, walaupun batunya impor, jadi ada ini, silakan simak dulu videonya tentang batu Sungai Dareh ya. Kalau di sini dinamakannya Sungai Dareh. Kalau di bahasa internasionalnya atau di bahasa gemologisnya dinamakan idokris ya. Idokris itu kalau di bahasa kita sama kayak opal. Opal kan di sini dikasih nama Kalimaya. seperti yang diucapkan oleh beliau ya kan, Bu Sumarni Paramita. Jadi Sungai Dareh ini banyak seller menganggap itu nama pasar ya. Kalau saya pribadi sih gimana ya, ya mau nggak mau bang, karena udah banyak yang mengakui itu ya kan, mau nggak mau ya kita harus ikut. Kita nggak bisa ibaratnya menentang arus dari sekian banyak ya kan, itu nggak bisa. Jadi itu udah jadi nama pasar. Batu-batu apa namanya yang beredar itu disebut Sungai Dareh, itu wajar bagi saya ya, untuk
Saya pribadi itu menganggapnya wajar, udah wajar. Dibilang sungai Dare, boleh aja. Karena dari segi mineral itu apalagi orang awam ya kan nggak bisa bedain dia bang. Cuman kalau untuk mereka bilangnya origin asli dari Sumatera Barat, nah itu baru salah. Itu salah besar itu. Karena kita tahu sendiri ini barangnya bukan dari Sumatera Barat, kok diakui dari Sumatera Barat ya kan? Nah, itu baru salah. Tapi kalau sekedar mengklaim nama ya kan, itu saya rasa wajar, sah-sah aja. Nah, cuman kalau mereka mengklaim origin dari Sumatera Barat, nah itu baru. Makanya saya setiap postingan kalau barang origin dari Sumatera Barat itu saya saya kasih keterangan. Jadi ada keterangannya bahwa barang ini origin, atau origin itu artinya asal. Di barang ini asalnya dari Sumatera Barat, didapatkan dari Sumatera Barat. Itu yang origin. Tapi kalau misalkan sekedar kembang jati, pucuk pisang, nggak ada kata origin, nah itu ke mayoritas ya itu barangnya impor. Itu kalau saya pribadi. Tapi kalau orang lain saya rasa ya itu terserah mereka lah ya kan. Ya kalau terlalu dikaji banget bang, emang nggak susah sih. Nah cuman kalau anda pengen nyari barang origin yang asli dari Sumatera Barat, itu ya kalau saya sih rekomendasinya cuma satu. Nah, sejauh ini yang saya tahu yaitu Yudi Rangmu Alap. Kalau untuk pemain lain ya sebenarnya banyak bang, ada penambangnya pun saya ada, cuman mungkin saya kasih tahu informasi semuanya ya kan, masa ya penambang saya kasih tahu. Saya harap informasi yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk abang-abang semua ya kan, rekan-rekan, kawan-kawan ya kan. Kalau ada pertanyaan jangan sungkan, silakan ditulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.